Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Bagaimana perkembangannya? Ada petunjuk. Kaisar Iblis Langit yang terbakar tak kuasa menahan diri untuk bertanya, nadanya sedikit dipenuhi kecemasan. Mereka telah berjalan menembus kabut hitam selama hampir sebulan, tetapi mereka bahkan belum melihat jejak jurang iblis. Dia semakin cemas. Jangan khawatir, aku punya firasat kita akan segera sampai. Ji Chen menyeka keringat dingin dari dahinya, wajahnya agak pucat. Pemotongan gaji yang terus-menerus itu sangat membebani semangatnya. Bahkan cahaya pada cangkang kura-kura Taiyan pun meredup considerably. Saat itu juga, ekspresi Ji Chen tiba-tiba berubah. Tidak bagus. Dia tiba-tiba berhenti, meraih Lingwu dan Kaisar Iblis Langit yang terbakar, dan seketika menyembunyikan seluruh auranya. Ada apa? Kaisar Iblis Langit yang terbakar bertanya dengan suara rendah, sedikit kewaspadaan terpancar di matanya. Sesuatu akan datang. Ji Chen berkata dengan suara berat, suatu kekuatan jiwa yang sangat menakutkan sedang menyapu wilayah ini. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan jiwa yang mengerikan dan menusuk tulang menyapu dirinya seperti gelombang pasang. Kekuatan ini sangat besar dan tak terbatas, mengerikan dan menusuk. Kemanapun ia lewat, bahkan kabut hitam pun berhenti, dan tulang-tulang yang patah serta debu di kehampaan membeku di udara. Ketiganya menahan napas, memampatkan aura mereka hingga batas ekstrim, bersembunyi di balik bongkahan puing bintang yang besar, bahkan tidak berani bernapas. Kekuatan jiwa ini terlalu kuat, jauh melebihi kekuatan leluhur setengah manusia terkuat manapun yang pernah mereka lihat. Jika mereka menemukan kita, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Kekuatan jiwa perlahan menyapu tempat persembunyian mereka, berhenti sejenak, seolah merasakan sesuatu. Jantung Ji Chen berdebar kencang. Jika mereka ditemukan sekarang, mereka akan segera terjebak dalam gelombang monster yang tak berujung. Untungnya, kawanan serangga pemakan jiwa bubar tepat waktu, melahap jejak keberadaan mereka yang tersisa. Dikombinasikan dengan penghalang Lingwu dan teknik penyembunyiannya, kekuatan jiwa tidak mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Sesaat kemudian, kekuatan jiwa itu perlahan surut. Mereka bertiga menghela napas lega bersamaan, punggung mereka sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Hampir saja, Kaisar Iblis Langit yang terbakar menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata dengan rasa takut yang masih lingering, benda apa itu? Kekuatannya mengerikan. Tidak tahu sama sekali. Ji Chen menggelengkan kepalanya. Kekuatan ini sangat aneh. Sepertinya bukan dewa kuno, juga sepertinya bukan monster kehampaan. Kekuatan jiwanya, meskipun kuat, sangat kacau, seolah-olah ia keva kesadaran. Apapun itu, mari kita segera pergi dari sini. Lingwu berkata pelan, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Ji Chen mengangguk dan hendak melanjutkan berjalan ke depan. Tiba-tiba, jurang di bawah kaki mereka bergetar hebat. Sebuah bayangan besar perlahan muncul dari kabut hitam, menutupi langit dan sepenuhnya mengaburkan langit di atas mereka bertiga. Bau darah yang kuat dan menyengat tercium, disertai aroma manis dan metalik yang memuakkan. Apa itu? Ekspresi Kaisar Iblis Langit yang terbakar berubah, dan dia tiba-tiba mendongak. Seekor makhluk raksasa terlihat berenang perlahan menembus kabut hitam. Tubuhnya menyerupai ikan raksasa, seluruhnya tertutup sisik merah darah, setiap sisiknya sebesar puncak gunung. Sisiknya ditutupi duri tulang yang mengancam, berkilauan dengan cahaya dingin seperti es. Kepalanya sangat besar, dengan mulut menganga yang dipenuhi gigi-gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah mampu melahap langit dan bumi. Ini Kunpeng. Ji Chen merendahkan suaranya. Kunpeng adalah makhluk purba legendaris yang hidup jauh di dalam galaksi Bima Sakti. Saya tidak pernah menyangka akan menemukannya di sini. Dilihat dari ukuran kun raksasa ini, jelas sekali ia telah mencapai puncak kedewasaannya, dan kekuatannya mungkin bahkan lebih besar daripada setengah leluhur biasa. Sialan, bagaimana bisa kita bertemu monster seperti itu? Kaisar Iblis Langit yang terbakar mengumpat pelan dan menggenggam tombak iblis itu erat-erat di tangannya. Raksasa merah kun tampaknya tidak menyadari kehadiran mereka, terus berenang perlahan menembus kabut hitam. Dengan kibasan lembut ekornya yang besar, ia melepaskan badai spasial yang mengerikan, seketika menghancurkan puing-puing bintang di sekitarnya. Jangan bergerak, mari kita tunggu sampai berlalu. Ji Chen berkata dengan suara rendah, sekali lagi menyembunyikan auranya. Ketiganya menahan napas, diam-diam menunggu raksasa berwarna merah darah bernama Kun pergi. Namun, tepat ketika raksasa merah kun hendak berenang melewati tempat persembunyian mereka, sebuah kecelakaan terjadi. Seekor makhluk purba pemakan bintang, muncul entah dari mana, dengan gegabah menerkam raksasa merah kun, jelas menganggapnya sebagai mangsa. Mengaum, raksasa merah kun sangat marah dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga.
Tiba-tiba ia menoleh dan menabrakkan kepalanya yang besar ke arah binatang leluhur pemakan bintang. Bang! Dengan raungan yang memekakkan telinga, binatang pusaka pemakan bintang, yang kekuatannya setara dengan kultivator alam kaisar, hancur menjadi awan kabut darah bahkan sebelum sempat berteriak. Raksasa merah kun membuka rahangnya yang besar dan menelan kabut darah itu seluruhnya. Pasukan yang tersisa menyerbu dengan ganas ke arah Ji Chen dan yang lainnya. Tidak bagus. Ekspresi Kaisar Iblis Langit yang terbakar berubah drastis. Sebelum dia sempat bergerak, puing-puing yang tersisa yang mereka sembunyikan dihantam oleh kekuatan sisa dan langsung berubah menjadi debu. Dengan demikian, ketiga sosok itu terungkap. Seketika itu juga, kun yang berwarna merah darah tampak mencium keberadaan manusia, dan matanya yang besar dan merah tiba-tiba menoleh ke arah tempat Ji Chen dan dua orang lainnya bersembunyi. Segera setelah itu, ia menyemburkan gelombang udara yang menyerang mereka bertiga. Sebelum Ji Chen sempat bereaksi, Kaisar Iblis Langit yang terbakar bergegas keluar lebih dulu. Dasar binatang, beraninya kau begitu kurang ajar di hadapanku, Kaisar. Kau sedang mencari kematian. Dia meraung dan mencurahkan seluruh energi iblisnya ke dalam tombak iblis itu. Tombak iblis itu seketika memanjang hingga 1000 kaki, bilahnya menyala-nyala dengan kobaran api iblis hitam yang dahsyat, dan menebas dengan ganas ke arah gelombang kejut. Astaga, jangan bergerak. Ji Chen mencoba menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Puff! Ats by Pub Future. Tombak iblis itu membelah arus udara dan tepat menusuk mata kiri raksasa merah kun. Kobaran api iblis berwarna hitam seketika menyembur ke rongga mata kun yang raksasa, menghanguskan daging dan darahnya. Mengaum, raksasa merah kun meraung, tubuhnya yang besar berputar liar di kehampaan. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar keluar darinya, mendorong kabut hitam itu mundur puluhan ribu mil. Kekosongan di sekitarnya retak sedikit demi sedikit, memperlihatkan lubang hitam tanpa dasar. Ji Chen dan Ling Wu terlempar ribuan kaki jauhnya akibat gelombang kejut, dan mereka membutuhkan banyak usaha untuk kembali berdiri tegak. Ini meresahkan. Ji Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, kita sebenarnya bisa menghindarinya, tapi tindakanmu malah membuatnya semakin marah. Kenapa kamu bersembunyi? Kaisar Iblis Langit yang terbakar, dengan leher kaku, berkata, ini hanya ikan yang terluka. Kita bertiga bekerja sama, apakah kita takut tidak bisa membunuhnya? Tepat saat itu, ia perlahan menolehkan kepalanya, matanya yang merah darah tertuju pada mereka bertiga, dipenuhi amarah yang tak terbatas dan niat membunuh. Ia meraung lagi dan membuka mulutnya yang besar lebar-lebar. Sebuah daya hisap yang mengerikan terpancar dari mulut raksasa itu, menyedot kabut hitam di sekitarnya, puing-puing bintang, dan bahkan kehampaan yang hancur. Ji Chen dan dua orang lainnya merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang ke arah mereka, dan tubuh mereka tanpa sadar terlempar ke arah mulut raksasa itu. Oh tidak, pergi dari sini sekarang juga. Ekspresi Ji Chen berubah, dan dia buru-buru mengerahkan seluruh kekuatan abadinya untuk mencoba melawan daya hisap tersebut. Kaisar Iblis Langit yang terbakar juga mengacungkan tombak iblisnya, berusaha memutuskan gaya hisap tersebut. Namun, daya hisap raksasa merah kun terlalu kuat, dan upaya ketiga orang itu sama sekali sia-sia. Brengsek, Kaisar Iblis Langit yang terbakar mengeluarkan raungan yang dahsyat dan menjadi orang pertama yang tersedot ke dalam mulut raksasa itu. Selanjutnya adalah Spirit Dance. Saat Ji Chen menyaksikan mulut raksasa itu semakin mendekat, secercah rasa tak berdaya terlintas di matanya. Detik berikutnya, dia juga tersedot ke dalam perut raksasa kun yang berwarna merah darah. Mulut raksasa benua merah perlahan menutup, dan kabut hitam di sekitarnya kembali menyerbu masuk, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya aroma darah yang masih tersisa dan ruang yang hancur yang tersisa di kehampaan. Berdebar. Ji Chen terjatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan cairan kental berwarna merah darah berceceran. Dia bangkit, melihat sekeliling, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini bukanlah perut ikan yang saya bayangkan, melainkan sebuah benua luas berwarna merah darah. Langit berwarna merah gelap, dengan bulan merah darah menggantung di angkasa, memancarkan cahaya yang menyeramkan. Tanah itu terbuat dari daging dan darah yang membeku, terasa lembut saat disentuh, dan masih sedikit menggeliat. Urat-urat setebal pegunungan membentang di seluruh daratan, mengalirkan darah panas dan mengeluarkan suara gemuruh, seperti sungai yang deras. Di kejauhan tampak puncak-puncak menjulang tinggi yang terbuat dari tumpukan tulang, menyeramkan dan menakutkan. Bahkan udara pun dipenuhi bau darah dan pembusukan yang menyengat, menghirupnya saja sudah membuat orang pusing. Tempat mengerikan macam apa ini? Suara Kaisar Iblis Langit yang terbakar terdengar dari tidak jauh. Dia baru saja bangkit dari tanah, berlumuran darah lengket, dan tampak sangat berantakan. Seharusnya benda itu berada di dalam perut raksasa kun yang berwarna merah darah.
Ji Chen berkata, aku tidak pernah menyangka bahwa dunia independen akan lahir di dalam kun raksasa ini. Apa? Kaisar Iblis Langit yang terbakar berkata dengan tak percaya, dunia di dalam perut ikan. Itu terlalu mengada-ada. Makhluk raksasa purba pada dasarnya sangat kuat, dan wajar jika beberapa makhluk perkasa ini memiliki dunia mereka sendiri di dalam diri mereka. Suara Ling Wu pun terdengar. Ia mengibaskan lengan bajunya dengan lembut, dan angin sepoi-sepoi bertiup, membersihkan darah dari tubuh mereka bertiga. Namun, ada sesuatu yang salah dengan dunia batin kun yang raksasa ini. Dia menunjuk ke pegunungan pembuluh darah di kejauhan, alisnya berkerut. Energi darah di sini terlalu terkonsentrasi, dan membawa aura jahat yang aneh. Ia tidak memiliki aura raksasa kuno biasa. Ji Chen juga mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa jauh di dalam dunia merah darah ini, tersembunyi kekuatan yang sangat jahat. Kekuatan ini memiliki asal yang sama dengan kabut hitam, tetapi lebih murni dan lebih menakutkan. Hati-hati, mungkin ada lebih dari 3 orang di sini. Ji Chen menggenggam pedang Zenming erat-erat, dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Tepat saat itu, tanah merah darah di kejauhan tiba-tiba bergetar hebat. Ledakan. Satu demi satu, gunung-gunung tulang putih itu runtuh dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan retakan besar muncul di tanah. Tekanan yang sangat mengerikan perlahan-lahan muncul dari pusat dunia berwarna merah darah itu. Aura yang mencekam ini membawa kebencian tanpa batas dan niat membunuh, seolah-olah itu adalah iblis yang merangkak keluar dari kedalaman neraka, menyebabkan ketiganya gemetar hingga ke lubuk jiwa mereka. Apa itu? Ekspresi Kaisar Iblis Langit yang terbakar berubah, dan dia menggenggam tombak iblis dengan erat. Di tengah dunia yang berwarna merah darah, tanah tiba-tiba meninggi. Sebuah tangan raksasa, yang terdiri dari daging dan tulang yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba muncul dari tanah dan menghantam bumi. Tak lama kemudian, sesosok besar perlahan merangkak keluar dari bawah tanah. Tingginya lebih dari 10.000 kaki, tubuhnya terdiri dari daging dan tulang yang tak terhitung jumlahnya yang terpelintir, dan permukaannya ditutupi oleh lapisan tebal kerak darah. Kepalanya berupa tengkorak besar, dengan 2 nyala api hijau yang menyeramkan menyala di rongga matanya. Makhluk ini memiliki banyak sekali tentakel hitam di punggungnya, masing-masing dengan mulut kecil yang mengerikan yang meneteskan racun kental. Itu, dewa jahat. Ji Chen agak bingung. Dalam deduksi sebelumnya, ia melihat banyak makhluk yang telah jatuh ke jalan kejahatan setelah dirusak oleh kabut hitam. Makhluk di hadapannya memiliki kemiripan yang luar biasa dengan makhluk-makhluk yang telah ia simpulkan. Terlebih lagi, dilihat dari kekuatan dewa jahat ini, ia telah mencapai puncak level setengah leluhur. Mengaum, dewa jahat itu mengeluarkan raungan yang bukan raungan manusia. Perlahan ia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Ji Chen dan 2 orang lainnya dengan mata yang menyala-nyala oleh api jiwa. Hidup, hidup, kawan-kawan. Suaranya serak dan kasar, seperti 2 potongan besi berkarat yang saling bergesekan. Sudah lama sekali sejak saya makan makanan segar dan mentah. Darah dan dagingmu, jiwamu, semuanya milikku. Sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, hewan itu tiba-tiba menerkam mereka bertiga. Tangan raksasa itu, dengan kekuatan seperti gunung Tai yang runtuh, menghantam mereka bertiga. Kemanapun telapak tangannya melangkah, kehampaan hancur, tanah ambruk, dan potongan-potongan daging dan tulang yang tak terhitung jumlahnya berserakan di mana-mana. Hukuman mati di pengadilan. Kaisar Iblis Langit yang terbakar meraung dan menyerbu maju lebih dulu. Dia mengayunkan tombak iblisnya, dan kobaran api iblis berwarna hitam melesat ke langit, berubah menjadi naga api raksasa yang menghantam telapak tangan dewa jahat itu. Bang! Naga api itu menghantam telapak tangannya dengan bunyi keras. Api iblis hitam membakar daging dan darah dewa jahat itu dengan ganas, menghasilkan suara mendesis. Namun, tubuh dewa jahat itu begitu besar sehingga kerusakan ini bukanlah apa-apa baginya. Telapak tangannya berhenti sejenak sebelum melanjutkan menepuk. Hati-hati! Ji Chen berteriak dan dengan cepat menarik Ling Wu menjauh. Ledakan! Tangan raksasa itu menghantam tanah, menciptakan kawah sedalam ribuan kaki. Potongan-potongan daging dan tulang yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi bubur, dan darah kental berceceran di mana-mana. Formasi pedang kegelapan utara, aktifkan. Dengan sebuah pikiran, Ji Chen melepaskan 7 senjata abadi setengah kaisar yang secara bersamaan melesat ke langit, membentuk susunan pedang bintang raksasa di udara. Berkas energi pedang cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun seperti hujan deras, melesat ke arah dewa jahat itu. Lonceng Natal. Energi pedang itu menghantam dewa jahat tersebut, menghasilkan bunyi dentingan logam. Tubuh dewa jahat itu sangat keras, energi pedang biasa sama sekali tidak dapat menembus pertahanannya, dan hanya dapat meninggalkan bekas luka dangkal di dagingnya. Tubuh yang sangat kuat. Kaisar Iblis Langit yang terbakar tersentak.
Tubuhnya terbentuk dari perpaduan daging dan tulang dewa-dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya, sehingga serangan biasa tidak berguna. Ji Chen berkata dengan suara berat, "Ling Wu, cobalah gunakan kekuatan pemurnianmu." Kekuatannya berasal dari kabut hitam, jadi seharusnya ia takut pada hukum-hukummu. Bagus. Ling Wu mengangguk dan melambaikan tangannya dengan lembut. Kelopak bunga berwarna biru pucat yang tak terhitung jumlahnya berterbangan dari tangannya, seperti kupu-kupu yang berterbangan di langit. Kelopak bunga ini mungkin tampak rapuh, tetapi di dalamnya terkandung hukum kehidupan yang murni dan kekuatan penyucian. Kelopak bunga itu mendarat di atas dewa jahat, dan seketika meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Ah! Dewa jahat itu mengeluarkan jeritan melengking, dan dimanapun kelopak bunga itu menyentuh tanah, kepulan asap putih langsung membubung. Dagingnya meleleh dengan kecepatan yang terlihat jelas, memperlihatkan tulang-tulang putih yang mencolok di dalamnya. Berhasil. Kaisar Iblis Langit yang terbakar sangat gembira, "Nona Ling Wu, kerahkan seluruh kemampuanmu." Ling Wu tetap diam dan terus mengaktifkan hukum-hukum tersebut. Lebih banyak kelopak biru berterbangan, menyerbu dewa jahat itu seperti gelombang pasang. Dewa jahat itu terpaksa mundur dalam kekalahan, sambil mengeluarkan raungan kesakitan. "Dasar perempuan hina, aku akan membunuhmu." Dewa jahat itu meraung dan tiba-tiba membuka mulutnya yang besar. Semburan racun hitam menyembur dari mulutnya, mengalir deras ke arah Ling Wu seperti air terjun. Bisa ini sangat korosif, kemanapun ia lewat, bahkan ruang kosong pun akan terkikis dan berlubang-lubang. "Hati-hati." Ji Chen melesat dan berdiri di depan Ling Wu. Dia mengayunkan pedang Zhenming, dan cahaya pedang berwarna emas pucat menerobos kehampaan, membelah racun itu menjadi dua. "Surga yang terbakar, mari kita serang bersama." "Bagus." Kaisar Iblis Langit yang terbakar menjawab dan kembali menyerang. Ji Chen, yang juga menggunakan pedang Zhenming, mengikuti dari dekat di belakang. Untuk sementara waktu, ketiganya terlibat dalam pertempuran sengit dengan dewa jahat. Pedang samsara milik Ji Chen mengandung kekuatan kematian dan reinkarnasi, setiap serangannya dapat memutus jiwa dewa jahat. Tombak iblis Kaisar Iblis Langit yang terbakar sangatlah mendominasi, setiap serangannya dapat menghancurkan tulang dewa jahat. Kekuatan penyucian dari tarian roh adalah musuh bebuyutan dewa jahat, yang terus-menerus melarutkan daging dan darahnya. Ketiganya bekerja sama dengan lancar, dengan pembagian kerja yang jelas. Ji Chen dan Kaisar Iblis Langit yang terbakar terlibat dalam konfrontasi langsung, sementara Ling Wu memberikan serangan jarak jauh dari belakang, terus-menerus mengurangi kekuatan dewa jahat tersebut. Meskipun dewa jahat itu perkasa, ia secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan di bawah serangan gabungan dari ketiganya. Tubuhnya dipenuhi luka, dan darah hijau terus mengalir dari luka-luka tersebut, mewarnai tanah menjadi hijau. Napasnya menjadi semakin tidak teratur, yang jelas menunjukkan bahwa ia telah mengalami cedera serius. "Hahaha, dasar binatang buas, sekarang kau tahu betapa kuatnya dirimu." Kaisar Iblis Langit yang terbakar tertawa terbahak-bahak, "Bersiaplah untuk mati dengan patuh." Mengaum. Dewa jahat itu mengeluarkan raungan marah, dan api jiwa di matanya menyala semakin dahsyat. "Kau telah membuatku marah." Tiba-tiba ia melesat ke langit, dan auranya melonjak drastis. Banyak sekali tentakel hitam menjulur dari punggungnya, menyerang ketiga orang itu seperti ular berbisa. Tentakel-tentakel ini sangat cepat dan sangat beracun, sehingga mustahil untuk dilawan. "Hati-hati!" Ji Chen berteriak dan mengayunkan pedang Zhenming, memutus beberapa tentakel yang menyerangnya. Namun, jumlah tentakelnya terlalu banyak, berjejer rapat, dan menyerbu masuk seperti gelombang pasang. Kaisar Iblis Langit yang terbakar tidak sempat menghindar dan terkena serangan tentakel di bahunya. Puff! Tentakel itu menembus bahunya dalam sekejap, dan racun hijau menyembur ke dalam tubuhnya melalui luka tersebut. Kaisar Iblis Langit yang terbakar mengeluarkan erangan kesakitan, dan tubuhnya seketika berubah menjadi biru kehitaman. Membakar langit, Ji Chen bergegas mendekat dan memutus tentakel itu dengan satu tebasan pedang. "Saya baik-baik saja." Kaisar Iblis Langit yang terbakar menggertakkan giginya dan berkata, "Aku harus menggunakan kekuatan iblisku untuk mengeluarkan racun dari tubuhku." Namun racunnya terlalu kuat. Meskipun ia berhasil mengeluarkan sebagian lainnya tetap tertinggal, menyebabkan lengannya mati rasa dan kesemutan. "Serang selagi kesempatan masih ada dan bunuh dia." Melihat hal itu, kilatan kejam muncul di mata dewa jahat tersebut. Ia menerjang Kaisar Iblis Langit yang terbakar, tangannya yang besar menghantam kepalanya. "Jangan sekali-kali berpikir untuk menyakitinya." Ji Chen berbicara dingin, berdiri di depan Kaisar Iblis Langit yang membara. Kuali penekan iblis, muncullah. Dia dengan cepat membuat segel tangan dan melafalkan mantra. Sebuah kuali kuno berwarna hitam pekat terbang keluar dari dantiannya dan melayang di udara.
Kuali kuno itu dipenuhi dengan rune yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan kekuatan penekan yang mengerikan. Ini persis artefak kekaisaran yang diperoleh Ji Chen di kehidupan sebelumnya. Ia tidak hanya dapat menekan semua roh jahat, tetapi juga melahap jiwa-jiwa ilahi, sehingga menjadikannya sangat kuat. Kota, dengan teriakan keras, Ji Chen menyebabkan kuali penekan iblis tiba-tiba membesar, dan dengan ganas menekan dewa jahat itu. Berdengung, kuali kuno itu memancarkan seberkas cahaya keemasan, menyelimuti dewa jahat itu dengan erat. Rune yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar dari kuali, melilit dewa jahat itu seperti rantai, terus-menerus menekan kekuatannya. Minggir dari jalanku, dewa jahat itu berjuang mati-matian, mencoba melepaskan diri dari belenggu rune. Namun kekuatan kuali penekan iblis terlalu kuat, dan sekuat apapun ia berusaha, ia tidak bisa membebaskan diri. Kekuatannya terus ditekan, dan tubuhnya mulai menyusut perlahan. Sangat bagus. Kaisar Iblis Langit yang terbakar sangat gembira, Chen Ming, bagus sekali. Bunuh dia dengan cepat. Ji Chen mengangguk, memegang pedang Zhenming, dan hendak menusuk kepala dewa jahat itu. Tepat saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kau pikir kau bisa membunuhku? Kamu sendiri yang mencari masalah. Dewa jahat itu tiba-tiba tertawa aneh, dan api jiwa di matanya menjadi semakin mengamuk. Inilah duniaku. Di sini, akulah Tuhan. Bahkan sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, seluruh dunia yang berwarna merah darah tiba-tiba bergetar hebat. Bulan darah di langit berubah menjadi semakin merah padam, pembuluh darah di tanah mulai berdenyut hebat, dan gumpalan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah, menyatu menjadi tubuh dewa jahat. Oh tidak, ini sedang mengerahkan kekuatan aturan dunia. Ekspresi Ji Chen berubah. Apa gunanya memberitahumu? Sudah terlambat. Dewa jahat itu tertawa terbahak-bahak, dan auranya langsung melonjak. Rune yang melilitnya patah sedikit demi sedikit, dan kuali penekan iblis juga hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang luar biasa. Tubuhnya kembali membesar, dan kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Iblis Langit yang terbakar menatap dengan mata terbelalak, berkata dengan tak percaya, bagaimana kekuatannya tiba-tiba menjadi begitu besar. Karena ini adalah dunianya. Ekspresi Ji Chen sangat serius. Ia telah menyatu dengan dunia merah darah ini. Selama dunia ini tidak hancur, ia akan dapat terus-menerus mengambil kekuatan darinya. Sekarang ia sudah sangat dekat dengan alam leluhur Dao. Apa? Wajah Kaisar Iblis Langit yang terbakar memucat. Mereka hampir setara dengan leluhur Dao. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan mereka? Hahaha, siapapun yang berani datang ke duniaku, akan menjadi santapanku. Dewa jahat itu memandang rendah mereka bertiga, matanya dipenuhi dengan penghinaan dan kekejaman. Dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, duri-duri tulang berwarna merah darah yang sangat besar dan tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah dan menusuk ke arah mereka bertiga. Duri-duri tulang ini sangat tajam, membawa aura jahat yang kuat, dan dapat dengan mudah menembus bahkan kehampaan. Minggir! Ji Chen berteriak dan dengan cepat menarik Ling Wu dan Kaisar Iblis Langit yang membara untuk menghindar. Namun, ada terlalu banyak taji tulang, berjejer rapat, menutupi seluruh langit. Ling Wu tidak sempat menghindar dan lengannya terluka akibat taji tulang. Darah berwarna biru pucat mengalir di lengannya, dan luka itu langsung terkikis oleh energi jahat, berubah menjadi hitam. Tarian roh. Jantung Ji Chen berdebar kencang, dan dia segera membantunya berdiri. Saya baik-baik saja. Ling Wu menggelengkan kepalanya. Kekuatannya terlalu besar. Kita sama sekali bukan tandingannya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mati di sini hari ini? Kaisar Iblis Langit yang terbakar berkata dengan agak enggan. Mereka bahkan belum melihat wajah jurang iblis. Bagaimana mungkin dia rela binasa di sini? Dewa jahat itu berjalan selangkah demi selangkah menuju mereka bertiga, dan tanah bergetar setiap kali dia melangkah. Bersiaplah untuk mati. Daging dan darahmu, dan jiwamu, akan menjadi santapanku. Ia membuka mulutnya yang sangat besar, dan kekuatan hisap yang mengerikan keluar darinya, mencoba menarik ketiga orang itu ke dalam mulutnya. Saat dewa jahat itu semakin mendekat, secercah niat membunuh terlintas di mata Ji Chen. Kau tidak pantas membunuh kami. Dia menarik napas dalam-dalam dan melindungi Ling Wu serta Kaisar Iblis Langit yang terbakar di belakangnya. Di dalam dantiannya, alam semesta yang baru lahir dan berevolusi mulai berputar liar, dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya lahir dan mati di dalamnya. Energi ibu dunia bawah dan kekuatan bintang-bintang menyatu sempurna, berubah menjadi kekuatan yang luas dan tak terbatas yang mengalir ke tangannya. Tiba-tiba, 7 senjata surgawi setengah kaisar muncul dengan guntur yang tak terbatas, berubah menjadi lautan petir yang menelan dewa jahat itu. Namun, hal ini saja masih jauh dari cukup. Pedang 7 bintang langit gelap, tebas.
Ji Chen mengeluarkan teriakan keras, mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya ke dalam serangan pedang ini. Dia tahu bahwa menghancurkan tubuh fisik lawan sangatlah sulit, hanya dengan menyerang jiwa dia memiliki peluang untuk bertahan hidup. Cahaya bintang yang menyilaukan mengembun di udara menjadi pedang bintang raksasa. 7 bintang terang tersusun berderet di pedang itu, memancarkan kekuatan penghancur dunia. Seluruh dunia merah tua bergetar di bawah tekanan serangan pedang ini, bulan darah di langit kehilangan cahayanya, dan pembuluh darah di tanah berhenti berdenyut. Menatap pedang raksasa yang tiba-tiba muncul, dan senyum di wajah dewa jahat itu langsung membeku. Dia merasakan ancaman yang berasal dari pedang besar itu. Memotong. Ji Chen mengayunkan pedang besar langit berbintang dengan ledakan kekuatan yang tiba-tiba. Ledakan. Pedang bintang raksasa, yang membawa kekuatan penghancur dunia, menghantam penghalang merah darah yang baru saja dipadatkan oleh dewa jahat itu. Penghalang itu hancur seketika, berkeping-keping seperti kaca. Pedang besar langit berbintang, dengan momentumnya yang tak berkurang, menebas lurus ke tubuh dewa jahat itu. Ah! Dewa jahat itu mengeluarkan jeritan yang sangat melengking. Pedang bintang raksasa itu tidak hanya membelah tubuhnya tetapi juga mengandung serangan jiwa yang mengerikan, menembus jauh ke dalam lautan kesadarannya. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak di lautan kesadarannya, menghancurkan jiwanya. Apakah itu berhasil? Ji Chen memusatkan pandangannya pada dewa jahat di hadapannya. Dia sendiri pun tidak yakin apakah serangan pedangnya telah sepenuhnya melenyapkan jiwa lawannya. Lagi pula, tempat ini adalah dunia yang dikendalikan oleh pihak lain. Sebelum kekuatan sisa dari pedang agung langit berbintang menghilang, tubuh besar dewa jahat itu jatuh dengan keras ke tanah merah darah seperti gunung yang runtuh. Ah! Jeritan melengking menggema di seluruh dunia yang berwarna merah darah, tetapi bukan lagi raungan penuh kekerasan dan haus darah seperti sebelumnya, melainkan, membawa rasa sakit dan keputusasaan yang mendalam. Cahaya bintang yang menyilaukan tak terhitung jumlahnya memancar dari tubuhnya, seperti ribuan pisau tajam, terus-menerus mengiris jiwanya. Tubuh-tubuh itu, yang tersusun dari daging dan tulang dewa-dewa kuno, kini hancur dengan kecepatan yang terlihat jelas, dengan darah hijau gelap bercampur dengan pecahan tulang yang berjatuhan di bumi seperti hujan deras. Api jiwa hijau yang menyeramkan yang menyala di matanya berkedip-kedip dengan hebat, dan cahaya yang semula mengamuk dan haus darah itu perlahan memudar, digantikan oleh tatapan kosong dan hampa. Dia mengangkat tangannya yang besar, dipenuhi taji tulang, dan menatap ujung jarinya yang meleleh. Gerakannya lambat dan kaku, seolah-olah dia melihat tubuhnya sendiri untuk pertama kalinya. Di mana aku? Suara serak keluar dari tenggorokannya yang pecah, bukan lagi suara geram yang mengerikan, melainkan membawa jejak kelemahan dan kebingungan manusia. Ji Chen menggenggam pedang Zenming erat-erat, mengamati dewa jahat di hadapannya yang mengalami transformasi aneh dengan waspada. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan kekerasan dan kejahatan di dalam tubuh orang lain itu dengan cepat melemah, digantikan oleh fluktuasi jiwa yang sangat lemah namun sangat murni. Lingu dengan lembut menarik lengan baju Ji Chen dan berbisik, "Saudara Ji, jiwanya sedang memperbaiki dirinya sendiri." Tidak, itu adalah kekuatan bintang-bintang yang menghilangkan kabut hitam yang mengikis jiwanya, dan kesadaran aslinya sedang bangkit. Kaisar Iblis Langit yang terbakar juga menyimpan tombak iblisnya, alisnya berkerut saat dia menyaksikan pemandangan ini, ekspresi terkejut terlintas di wajahnya. Sepanjang hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat makhluk yang sepenuhnya dirusak oleh kabut hitam namun masih mampu sadar kembali. Tepat saat itu, dewa jahat itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan mata kerangkanya, yang menyala dengan api jiwa yang redup, perlahan menyapu dunia yang terbuat dari daging dan tulang ini. Dia menatap langit merah gelap, bulan darah yang menggantung di angkasa, sungai merah darah yang mengalir deras di tanah, dan pegunungan di kejauhan yang terdiri dari kerangka yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Tidak, mustahil. Dia bergumam sendiri, suaranya dipenuhi teror dan keputusasaan. Alam bintang, bagaimana industri hiburan bisa menjadi seperti ini? Teman-temanku, keluargaku, cintaku. Kemana mereka semua pergi? Kemana mereka semua pergi? Dia hampir meneriakkan kata-kata terakhirnya. Tubuhnya yang besar menggeliat kesakitan, dan tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya menghantam tanah dengan liar, menciptakan kawah besar di tanah merah darah. Namun kali ini, serangannya tidak lagi didorong oleh niat membunuh, melainkan oleh penyesalan dan keputusasaan yang tak berujung. Tidak, itu aku yang melakukannya. Ini semua salahku. Aku membunuh mereka. Tiba-tiba ia memegang kepalanya dan mengeluarkan tangisan yang memilukan. Akulah yang telah mengubah planet ini menjadi seperti ini. Aku membunuh mereka. Semuanya. Aku membunuh semuanya. Aku seharusnya melindungi mereka. Seharusnya aku. Ji Chen dan dua orang lainnya saling pandang, mata mereka dipenuhi keter Zhen Jing'an.
Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dewa jahat yang ganas dan tirani ini dulunya adalah penjaga dunia ini. Senior, tolong tenang. Ji Chen melangkah maju, berusaha menjaga nada bicaranya tetap lembut. Apa sebenarnya yang terjadi? Tolong ceritakan perlahan. Dewa jahat itu perlahan mengangkat kepalanya, dan dua aliran air mata darah hijau gelap mengalir dari mata tengkoraknya. Dia menatap Ji Chen, matanya dipenuhi kesedihan yang tak berujung dan rasa mencela diri sendiri. Senior, aku tidak pantas mengucapkan dua kata itu sekarang. Dia tertawa getir, suaranya serak seperti gong yang rusak. Di bawah bimbingan Ji Chen, dia secara bertahap menceritakan kembali apa yang telah terjadi. Namaku Sanrong, dan aku dulunya adalah leluhur Dao dari alam Yingsing. Sebelum kabut hitam turun, tempat ini adalah tempat terindah di seluruh gugusan bintang. Di sini, kunang-kunang menari di langit, sungai mengalir dengan cahaya bintang, dan miliaran makhluk hidup berkembang biak di bumi ini. Aku telah menjaga dunia ini selama ratusan ribu tahun, menyaksikan transformasinya dari tanah tandus menjadi tempat yang penuh kehidupan, menyaksikan generasi makhluk lahir, tumbuh, dan menua. Suaranya perlahan merendah, dan matanya dipenuhi rasa nostalgia. Seolah-olah, melalui reruntuhan berwarna merah darah ini, aku bisa melihat dunia planet yang dulunya indah dan makmur. Hingga puluhan ribu tahun yang lalu, kabut hitam itu datang. Nada suara Sanrong tiba-tiba berubah dingin, dan kebencian yang mendalam terpancar dari matanya. Kabut hitam terkutuk itu telah menyelimuti seluruh alam planet. Setiap makhluk hidup yang tersentuh oleh kabut hitam akan kehilangan akal sehatnya dan menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Umatku, teman-temanku, murid-muridku, semuanya telah menjadi mayat hidup tanpa akal sehat. Mereka saling membunuh, melahap daging dan darah satu sama lain. Dalam semalam, tempat ini berubah menjadi neraka yang mengerikan. Pada titik ini, dia menjadi gelisah. Aku tak bisa tinggal diam dan menyaksikan benua ini hancur, jadi aku memimpin para kultivator yang tersisa untuk bangkit melawan. Kami membunuh monster-monster yang dirusak oleh kabut hitam, berusaha melindungi sebidang tanah suci terakhir. Namun kabut hitam itu sungguh menakutkan, ia meliputi segala sesuatu dan terus-menerus mengikis jiwa kami. Satu persatu, orang-orang di sekitar kita berguguran, menjadi musuh yang harus kita bunuh. Pada akhirnya, hanya akulah yang tersisa di seluruh planet ini. Suara deburan ombak yang terpecah-pecah dipenuhi dengan kesepian dan keputusasaan yang tak berujung. Aku menatap wajah-wajah yang dulunya familiar itu, satu persatu memperlihatkan senyum ganas saat mereka menerkamku. Aku tak punya pilihan lain selain mengangkat pedangku. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku menyelamatkan mereka, daripada membiarkan mereka menjadi monster tanpa jiwa, lebih baik membebaskan mereka. Aku membunuh dan membunuh, selama 1000 tahun penuh. Matanya menjadi kosong, seolah-olah dia kembali ke era pertumpahan darah itu. Aku membunuh semua makhluk yang dirusak oleh kabut hitam, dari pegunungan hingga laut dalam, dari kota hingga desa. Aku tak menyisakan satu pun dari mereka. Saya pikir setelah semua monster terbunuh, kabut hitam akan menghilang, dan alam bintang akan kembali normal. Tapi aku salah. Dia batuk mengeluarkan seteguk darah, dan tubuhnya gemetaran semakin hebat. Ketika monster terakhir tumbang oleh pedangku, aku menyadari bahwa aku telah lama kehilangan akal sehatku. Aku tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi aku juga terpengaruh oleh kabut hitam itu. Yang kuingat hanyalah pembunuhan, yang kuingat hanyalah kehancuran. Ketika aku sadar kembali, tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa di seluruh alam planet ini. Sanrong terperosok ke dalam kenangan-kenangan menyakitkan itu. Suaranya dalam dan serak. Bumi ternoda merah oleh darah, langit diliputi kebencian, semua sungai menjadi sungai darah, dan semua gunung menjadi gunung tulang. Aku menghancurkan rumah yang kulindungi dengan tanganku sendiri, dan aku membantai semua rakyatku dengan tanganku sendiri. Ia mengeluarkan isak tangis yang tertahan dan menyakitkan, suara seperti binatang yang terluka, yang membuat hati terasa sakit. Kaisar Iblis Langit yang terbakar memalingkan kepalanya, menghela napas panjang, dan niat membunuh di matanya telah lama lenyap, hanya menyisakan rasa simpati yang mendalam. Aku ingin mati, tapi aku tidak bisa. Sanrong mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi keputusasaan. Kabut hitam telah menyatu dengan jiwaku. Selama kabut hitam itu tidak dihancurkan, aku tidak akan pernah benar-benar mati. Aku selamanya terperangkap dalam neraka yang kubuat dengan tanganku sendiri, menderita siksaan hati nurani siang dan malam. Kemudian, aku bertemu dengan raksasa berwarna merah darah bernama Kun. Itu juga merupakan makhluk raksasa kuno yang dirusak oleh kabut hitam, menderita sama seperti saya. Aku menyatu dengannya dan bersembunyi di dalam perutnya. Aku hanya punya satu obsesi terakhir, menemukan sumber kabut hitam itu, menghancurkannya sepenuhnya, membalaskan dendam bangsaku, dan menebus dosa-dosaku.
Aku telah mengembara di kabut hitam selama ribuan tahun, dan telah melihat dunia yang tak terhitung jumlahnya hancur oleh kabut hitam, dan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya menderita seperti yang telah kualami. Aku menemukan sumber kabut hitam itu, tapi aku tak mampu melawannya. Anda tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya itu. Aku selamat dari pertempuran itu, tapi aku lebih memilih mati. Kemudian, menyadari bahwa aku bukan tandingan tempat itu, aku prosto mengurung diri di tempat ini. Kesadaranku terkikis oleh kabut hitam, dan aku tahu bahwa tak lama lagi aku tidak akan menjadi diriku sendiri lagi. Sampai hari ini, saat kau menerobos masuk, aku akhirnya bisa menjernihkan pikiranku sejenak. Dia menatap Ji Chen dengan mata memohon, anak muda, aku tahu aku bersalah atas dosa-dosa besar dan pantas mati. Kumohon, bunuh saja aku. Aku tidak ingin menjadi monster setengah mati ini lagi. Aku ingin menemukan kaumku dan menebus dosa-dosaku. Melihat jiwa yang tersiksa di hadapannya, Ji Chen dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Dahulu ia pernah berpikir bahwa semua makhluk yang dirusak oleh kabut hitam itu tidak layak untuk diperjuangkan hingga mati. Perjumpaannya dengan kabut hitam membuatnya menyadari bahwa teror kabut hitam bukan hanya tentang menghancurkan kehidupan, tetapi juga tentang memutarbalikkan jiwa dan mengubah orang-orang yang paling baik hati menjadi iblis yang paling kejam. Pak Guru, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Ji Chen bertanya dengan lembut, mungkin kita bisa menemukan cara untuk memurnikan kabut hitam itu dan membantumu sepenuhnya terbebas dari kendalinya. Sanrong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, percuma saja. Aku telah terjerat dengan kabut hitam selama ribuan tahun, dan itu telah lama menjadi bagian dari hidupku. Untuk sepenuhnya menghilangkan kabut hitam itu, jiwaku juga harus dihancurkan. Keberadaanku hanya akan membawa bencana bagi lebih banyak orang. Jika kau tidak ikut campur, mungkin aku sudah menjadikanmu mangsaku. Dia menatap dalam-dalam dunia merah darah ini untuk terakhir kalinya, matanya dipenuhi keengganan dan penyesalan. Biarkan aku dan neraka yang kubuat ini lenyap bersama. Hanya dengan cara inilah jiwa-jiwa orang yang meninggal di industri film dapat menemukan kedamaian. Setelah mengatakan itu, dia sengaja meruntuhkan semua pertahanannya, sepenuhnya membuka jiwanya kepada Ji Chen. Silakan, anak muda, gunakan pedangmu untuk memberiku kematian yang cepat. Ji Chen menggenggam pedang Zhenming dengan erat, ragu-ragu untuk bergerak. Saat menatap mata Sanrong, yang dipenuhi kerinduan akan pembebasan, ia merasakan beban yang sangat berat di hatinya. Lingu dengan lembut menarik lengan baju Ji Chen dan berbisik, saudara Ji, kabulkanlah permintaannya. Baginya, kematian adalah kelegaan terbaik. Kaisar Iblis Langit yang terbakar juga mengangguk. Ji Chen menarik napas dalam-dalam, dia sudah membuat pilihannya. Senior, saya bisa membantu Anda membebaskan diri, tetapi tolong beritahu kami di mana sumber kabut hitam itu. Apa yang kau lakukan dengan mencari sumber kabut hitam itu? Apakah Anda berniat membunuhnya? Jika memang demikian, saya sarankan Anda untuk menyerah. Hal itu di luar kemampuanmu untuk menanganinya. Bahkan leluhur Dao pun tak akan sanggup menandinginya. Sanrong tertawa getir, namun, tatapan Ji Chen tetap tegas. Senior, bagaimana kita melakukannya adalah pilihan kita sendiri. Tapi tolong beritahu kami, para senior, bahwa kami punya alasan mengapa kami harus pergi. Setelah mendengarkan, Sanrong terdiam cukup lama. Dalam diri Ji Chen, ia seolah melihat dirinya sendiri yang penuh semangat seperti dulu. Setelah beberapa saat, dia menghela napas, karena kau bersikeras untuk pergi, aku akan membantumu untuk terakhir kalinya. Sumber kabut hitam itu berada di sebelah barat alam bintang. Dengan kecepatanmu, kamu bisa mencapainya dalam setengah bulan lagi. Namun, mengingat kekuatanmu, kau pasti tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Mengingat kegigihanmu, aku, sang leluhur, akan mempercayakan jantung dunia ini kepadamu. Meskipun jantung dunia ini tidak dapat membantu Anda mengalahkan sumber kabut hitam, ia mungkin dapat menyelamatkan hidup Anda di saat kritis. Setelah mengatakan itu, dia merobek dadanya sendiri, meninggalkannya berlumuran darah. Jantung berwarna merah darah berdetak kencang. Setiap ekspansi dan kontraksi berdampak ke seluruh benua. Buah dunia. Ji Chen memandang hati yang berserakan itu dan langsung mengenalinya sebagai buah dunia alam bintang, yang mengandung kekuatan aturan dan dao surgawi dunia ini. Alasan mengapa dunia ini menjadi seperti sekarang ini pastilah karena penyebaran dan pemurnian buah-buahan dunia, serta perubahan pola pikir, yang telah menyebabkan perubahan drastis di seluruh dunia. Adapun pihak lain yang menyebut tempat ini sebagai jantung dunia, itu tidak relevan. Hanya saja, kedua dunia tersebut menggunakan nama yang berbeda. Sambil merenung, Sanrong melanjutkan, setelah aku mati, kau akan memurnikan hati dunia ini. Disinilah aku menyimpan kekuatanku selama bertahun-tahun, ini juga kesempatan terakhirku untuk membalas dendam atas mereka.
Seandainya indera ilahi saya tidak dirusak oleh kabut hitam itu, saya benar-benar ingin melihat benda itu lagi. Kesadaran Sanrong menjadi agak kabur, dan tatapan haus darah perlahan muncul di matanya. Melihat ini, Ji Chen tidak lagi ragu dan perlahan mengangkat pedang Zhenming. Oke, aku berjanji padamu. Semoga engkau beristirahat dengan tenang, senior. Dia berbicara pelan, lalu tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke bawah. Terima kasih. Sanrong memperlihatkan senyum tulus pertama dalam ribuan tahun. Pedang Zhenming jatuh tanpa ledakan yang memekakkan telinga, sebaliknya, cahaya lembut dan menyeramkan sepenuhnya menyelimuti jiwa ilahi yang lenyap. Tubuhnya perlahan berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang ke udara. Saat dia benar-benar menghilang, Ji Chen seolah mendengar desahan lega. Dia melihat kunang-kunang menari di langit, dan dia melihat alam bintang yang pernah indah yang pernah disebutkan oleh Sanrong. Saat efek disipasi menghilang, seluruh dunia merah tua mulai bergetar hebat. Bulan merah darah di langit perlahan menghilang, langit merah gelap kembali ke warna aslinya, sungai merah darah di tanah perlahan mengering, dan puncak gunung tulang berubah menjadi debu. Ji Chen dan dua orang lainnya menatap apa yang terjadi di hadapan mereka, tetap diam untuk waktu yang lama. Setelah keheningan yang panjang, Kaisar Iblis Langit yang terbakar memecah keheningan dan berkata dengan suara berat, Senior Sanrong sudah berada di tingkat leluhur Dao, namun dia tetap berakhir seperti ini. Kita bertiga, mungkin bahkan tidak cukup untuk memenuhi gigi sumber kabut hitam itu. Dia tiba-tiba berhenti di tengah kalimatnya, tetapi kekhawatiran yang masih membekas itu membebani hati mereka bertiga seperti batu besar. Bisakah mereka bertiga benar-benar menyelamatkan Kaisar Jurang Iblis? Ji Chen perlahan berbalik, pandangannya menyapu profil tegang Kaisar Iblis Langit yang membara sebelum tertuju pada mata Ling Wu yang khawatir. Tanpa ragu, nadanya terdengar sangat tegas, terlepas apakah kita bisa menyelamatkan Kaisar Jurang Iblis atau tidak, sekarang kita sudah berada di sini, kita harus mencobanya. Pandangannya akhirnya tertuju pada jantung berwarna merah darah yang melayang di udara. Itulah buah dunia dari alam bintang, yang juga mengandung kekuatan buah Dao yang tersebar dan menyatu. Saat ini, denyutannya terasa lambat seiring dengan hilangnya rasa dendam yang masih tersisa. Setiap kenaikan dan penurunan menggerakkan hukum langit dan bumi yang tersisa di sekitarnya, memancarkan tekanan luas dan kuno dari leluhur Dao. Kita tidak boleh melepaskan buah dunia ini. Selanjutnya, aku akan memurnikan buah dunia ini untuk meningkatkan peluangku menyelamatkan Jurang Iblis. Ji Chen berkata, tidak. Ekspresi Kaisar Iblis Langit yang terbakar berubah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Chen Ming, apakah kau sudah gila? Buah ini dan jiwa yang tercerai-berai telah terjalin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah dirusak oleh kabut hitam begitu lama, pasti ada kekuatan jahat kabut hitam yang tersembunyi di dalam dirinya. Jika kau menyempurnakannya secara gegabah, dan kabut hitam memanfaatkan celah, bukankah kau akan menjadi Sanrong kedua? Pada titik itu, lupakan saja menyelamatkan Demon Abyss, kita semua akan mati di tanganmu. Ling Wu dengan lembut menarik lengan baju Ji Chen, tangannya yang putih terasa dingin seperti es. Saudara Ji, Ventian benar. Kita tidak perlu mengambil risiko sebesar itu. Ji Chen membalas genggaman tangan Ling Wu yang agak dingin, mengirimkan secercah energi abadi yang hangat melalui ujung jarinya, dan menenangkannya, aku tahu kau mengkhawatirkanku, tapi pikirkan baik-baik, sumber daya apa yang kita miliki untuk menghadapi sumber kabut hitam itu. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke kehampaan, nadanya berat, Ling Wu, kau memiliki kekuatan setengah leluhur, tetapi ketika kau benar-benar menghadapi leluhur Dao, kau paling-paling hanya bisa melindungi dirimu sendiri. Burning Heaven, kau baru berada di puncak alam Kaisar. Kau harus bertarung sampai mati jika bertemu dengan seorang setengah leluhur. Meskipun aku bisa membunuh Deva dari surga Traya Strimsa, itu adalah batas kemampuanku. Senior Sanrong benar, keberadaan sumber kabut hitam itu adalah sesuatu yang bahkan leluhur Dao pun tidak dapat menandinginya. Dengan kekuatan kita saat ini, menyerang sama saja dengan bunuh diri. Namun buah dunia ini berbeda, ia mengandung kultivasi seorang leluhur Dao dan pemahamannya tentang Dao Agung selama ratusan ribu tahun. Jika aku bisa menyempurnakannya, setidaknya untuk sementara aku bisa memiliki kekuatan seorang setengah leluhur. Sekalipun kita bertemu dengan leluhur Dao sejati, kita tetap memiliki peluang untuk bertarung, dan harapan kita untuk menyelamatkan Jurang Iblis akan jauh lebih besar. Tapi risikonya terlalu besar. Kaisar Iblis Langit yang terbakar masih enggan menyerah. Bagaimana jika kabut hitam di dalamnya tersembunyi terlalu dalam, dan tiba-tiba meletus saat kau baru setengah jalan memurnikannya? Siapa yang bisa menyelamatkanmu saat itu? Untuk meraih kekuasaan, beberapa risiko harus diambil. Tatapan mata Ji Chen tak menunjukkan keraguan. Aku percaya pada tekadku. Sekalipun benar-benar ada kekuatan kabut hitam yang tersembunyi di dalam, aku yakin aku bisa mengatasinya.
Terlebih lagi, sebelum meninggal, Senior Sanrong mempercayakan buah dunia kepada kami, dengan harapan kami dapat melanjutkan obsesinya dan menghancurkan tumor ganas yang telah melahap dunia yang tak terhitung jumlahnya ini. Aku tidak bisa mengkhianati kepercayaannya. Kaisar Iblis Langit yang terbakar menatap mata Ji Chen dan tahu bahwa dia telah mengambil keputusan. Dia menghela napas panjang dan membanting tombak iblis itu ke tanah. Baiklah. Karena kau bersikeras, aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Aku dan Lingwu akan melindungimu. Sekalipun langit runtuh, kami akan menahannya untukmu. Terima kasih. Ji Chen mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berjalan perlahan ke arah buah dunia, menarik napas dalam-dalam, dan perlahan mengulurkan tangan kanannya. Saat ujung jariku menyentuh jantung yang hangat itu, aliran darah yang panas seperti magma mengalir deras di lenganku dan masuk ke dalam tubuhku. Kekuatan ini terlalu besar dan dahsyat, seperti galaksi yang meledak, langsung menghancurkan 72 meridian utama di sekitar tubuhnya. Dengan baik, Ji Chen mengerang, wajahnya langsung memucat, butiran keringat dingin menggenang di dahinya, menetes dari garis rahangnya ke tanah merah darah dengan suara, mendesis, yang lembut. Buah dunia itu sepertinya telah mengembangkan kesadarannya sendiri, tiba-tiba berdenyut hebat dan memancarkan kekuatan tolak yang dahsyat, berusaha menepis tangan Ji Chen. Rune merah tua yang tak terhitung jumlahnya muncul dari permukaan tubuhnya, seperti ular kecil haus darah, dengan panik memanjat lengannya, mencoba menembus dagingnya. Hukuman mati di pengadilan. Ji Chen menggertakkan giginya dan menggenggam buah dunia dengan erat, menolak untuk melepaskannya. Dia mengaktifkan tubuh abadi penciptaannya hingga batas maksimal, dan kulitnya yang seperti kaca seketika menjadi sebening kristal, memancarkan lingkaran cahaya keemasan yang samar. Meridian yang terputus, yang dipelihara oleh kekuatan penciptaan, sembuh dan dibentuk kembali dengan kecepatan yang terlihat, menjadi lebih tangguh dan meluas daripada sebelumnya. Pada saat yang sama, ki ibu alam bawah berwarna ungu tua menyembur keluar dari dantian, seperti sungai dingin yang panjang, mengalir ke hulu sepanjang meridian dan menyelimuti rune merah darah yang menjulang satu per satu. Ki ibu alam bawah adalah asal mula alam bawah, sangat yin dan murni, yang sangat tepat untuk menekan rune leluhur Dao yang membawa aura kekerasan. Rune-rune itu berjuang dan berputar dalam kabut ungu, akhirnya dimurnikan dan larut sedikit demi sedikit, berubah menjadi energi paling murni yang mengalir ke dantian Ji Chen. Saat Ji Chen perlahan-lahan menstabilkan situasi, perubahan mendadak terjadi. Dari bagian terdalam buah dunia, kabut hitam tebal dan tak tembus pandang tiba-tiba menyembur keluar. Kabut ini lebih murni dan lebih jahat daripada kabut hitam manapun yang pernah mereka temui di luar, membawa kekuatan mengerikan yang mampu mengikis jiwa. Ia berhasil melewati blokade ki ibu alam bawah dan menembus lautan kesadaran Ji Chen seperti belatung yang menempel pada tulang. Mereka sudah datang. Lonceng peringatan berbunyi di benak Ji Chen. Di dalam lautan kesadarannya, jiwa ilahi keemasan, yang tadinya secemerlang galaksi, seketika diselimuti kabut hitam. Raungan mengerikan dan suara-suara menggoda yang tak terhitung jumlahnya meledak di benaknya, seperti jutaan lalat yang berterbangan di sekitarnya. Menyerahlah. Semua yang kau lindungi pada akhirnya akan hancur. Jadilah hambaku, dan aku akan menyelamatkan kelangsungan hidup dunia. Dan kamu akan memiliki segalanya. Kabut hitam terus mengikis jiwa Ji Chen, dan tepi jiwa emasnya mulai berubah menjadi hitam samar-samar. Berbagai macam emosi negatif menyerbu hatiku seperti gelombang pasang, amarah, iri hati, keserakahan, keputusasaan. Emosi-emosi ini, yang ditekan jauh di dalam dirinya, tumbuh liar di bawah pengaruh kabut hitam, mengancam untuk melahap akal sehatnya. Roh primordial Ji Chen duduk bersila di tengah lautan kesadarannya, alisnya berkerut. Dia bisa merasakan tekadnya perlahan-lahan runtuh, dan dia bahkan mulai berhalusinasi. Dia menyaksikan jatuhnya 33 langit, bumi yang hangus di alam abadi debu dan dunia bawah, Jiang Mengli dan Jiang Xian tergeletak di genangan darah, dan Wen Bujue ditelan kabut hitam dan berubah menjadi monster tanpa akal. Tidak, Ji Chen meraung, melepaskan kekuatan penuh dari jiwa ilahi alam kaisarnya. Pedang reinkarnasi, yang tergantung di atas kepala roh purba, tiba-tiba terhunus, melepaskan cahaya pedang yang menyilaukan yang mengandung kekuatan reinkarnasi hidup dan mati, membelah kabut hitam di dalam lautan kesadaran menjadi celah besar. Pada saat yang sama, api esensi putih susu yang kacau menyembur keluar dari dantian, berubah menjadi naga api yang berputar dan menari di lautan kesadaran. Api esensi kekacauan adalah api pertama yang lahir di awal dunia. Api ini membakar semua roh jahat. Ketika kabut hitam menyentuh api, ia mengeluarkan suara, mendesis dan berubah menjadi gumpalan asap hitam lalu menghilang. Namun kabut hitam ini terlalu keras kepala, seolah tak berujung.
Begitu satu bagian terbakar habis, kabut hitam baru segera menyembur keluar dari buah dunia, mengisi kekosongan tersebut. Terlebih lagi, mereka menjadi lebih licik, tidak lagi menghadapi api esensi kekacauan secara langsung, tetapi malah berubah menjadi benang-benang hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menembus celah-celah di dalam jiwa. Tepat ketika Ji-Chen hendak menyerah, cahaya fluoresen lembut tiba-tiba muncul dari buah dunia. Cahaya ini membawa kehendak welas asih Sanrong dan kebenciannya yang mendalam terhadap kabut hitam. Ia bertindak seperti penghalang hangat, melindungi jiwa Ji-Chen dengan kuat di tengah dan untuk sementara menghalangi serangan kabut hitam. Ji-Chen merasa lega, karena mengetahui bahwa ini adalah kekuatan pelindung terakhir yang ditinggalkan oleh senior Sanrong. Dia tak berani menunda dan segera memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini untuk mulai menyempurnakan kekuatan inti buah dunia dengan segenap kekuatannya. Dia mengarahkan kekuatan luar biasa dari leluhur Dao, perlahan-lahan mengalirkannya ke dalam dantiannya. Di dalam dantiannya, alam semesta yang baru lahir dan sedang berevolusi mulai berputar liar, seperti lubang hitam raksasa, dengan rakus melahap energi asing ini. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya lahir, bergerak, dan jatuh di alam semesta, membuat galaksi yang awalnya jarang menjadi lebih mempesona dan luas, serta hukum-hukum antar galaksi menjadi lebih jelas dan stabil. Energi ibu alam bawah dan kekuatan leluhur Dao menyatu, berubah menjadi pola ilahi berwarna ungu yang terukir di tepi alam semesta yang baru lahir. Niat reinkarnasi dalam pedang itu juga sangat dipupuk, dan rune pada pedang menjadi lebih kuno dan mendalam, samar-samar memancarkan aura artefak leluhur. Waktu berlalu tanpa disadari, aura Ji-Chen tumbuh semakin kuat dan luas. Tingkat kultivasinya meroket dari puncak alam Taiyi ke kesempurnaan agung, dan kemudian dia dengan mudah menembus belenggu alam kaisar dan melangkah ke alam setengah leluhur. Pada saat yang sama, semua wawasan mendalam tentang Dao yang telah dikumpulkan Sanrong sepanjang hidupnya membanjiri pikirannya seperti gelombang pasang. Hukum ruang dan waktu, hukum kehidupan, hukum dunia. Prinsip-prinsip yang dulunya samar dan sulit dipahami ini sekarang menjadi sangat jelas. Ji-Chen seolah berubah menjadi Sanrong, secara pribadi mengalami seluruh proses pertumbuhannya dari seorang kultivator yang tidak tahu apa-apa menjadi seorang penjaga dunia. Pemahamannya tentang Tao telah mencapai tingkatan yang sama sekali baru. Saat ini, hanya dengan sebuah pikiran, dia dapat mengerahkan kekuatan langit dan bumi dalam radius 100.000 mil, dan dengan lambaian tangannya, dia dapat menghancurkan kehampaan dan menciptakan dunia kecil. Setelah berhari-hari dan bermalam-malam tanpa henti, Ji-Chen perlahan membuka matanya. Dua pancaran cahaya bintang yang menyilaukan keluar dari matanya, menembus kehampaan dan menerangi seluruh dunia merah darah sebelum perlahan memudar. Aura dirinya telah sepenuhnya disembunyikan, kembali ke kesederhanaan aslinya, namun ia memberi orang-orang perasaan kedalaman yang tak terukur. Buah dunia, yang tadinya melayang di udara, mendarat perlahan di telapak tangan Ji-Chen. Ji-Chen dengan hati-hati memasukkannya ke dalam tubuhnya. Ini bukan hanya peninggalan terakhir Sanrong, tetapi juga bukti bahwa sebuah dunia pernah ada. Berhasil, Kaisar Iblis Langit yang terbakar menatap Ji-Chen saat dia membuka matanya dipenuhi dengan keter Zen Jing'an dan kegembiraan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Ji-Chen telah mengalami perubahan yang sangat besar. Tekanan yang sangat besar dan tak terbatas itu tidak kurang dari tekanan yang dialami Wen Bujue dan Ling Wu, dan bahkan lebih kuat. Ji-Chen mengangguk sedikit, senyum tipis muncul di bibirnya. Aku cukup beruntung bisa menembus ke tingkat setengah leluhur. Jika kita menggunakan kekuatan buah Dao senior Sanrong, kita akan mampu melawan bahkan leluhur Dao biasa. Sangat bagus. Kaisar Iblis Langit yang terbakar menepuk pahanya dengan gembira dan tertawa terbahak-bahak, sekarang peluang kita untuk menyelamatkan leluhur Kaisar Jurang Iblis jauh lebih besar. Tapi, bagaimana kita bisa keluar sekarang? Perut kun raksasa ini adalah dunia yang merdeka, ia tak mungkin terperangkap di sini selamanya, bukan? Dan meskipun kita berhasil keluar, pria besar itu pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Mendengar itu, Ji-Chen terkekeh dan berkata, jangan khawatir, aku punya caranya. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan seberkas cahaya berpendar berkumpul di ujung jarinya. Sinar cahaya ini diwarisi dari buah dunia dan dapat mengendalikan raksasa merah kun untuk sementara waktu. Begitu Ji-Chen memiliki sebuah pikiran, seluruh dunia batin raksasa kun tiba-tiba bergetar hebat. Di kejauhan, sebuah celah besar yang membentang puluhan ribu mil perlahan terbuka di langit, di baliknya terbentang hamparan kabut hitam pekat yang tak berujung. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Iblis Langit yang terbakar bertanya dengan terkejut. Senior Sanrong dan raksasa merah darah kun ini telah lama menyatu menjadi satu, jiwa mereka terhubung. Aku memurnikan buah dunia miliknya, dan dengan demikian secara alami mewarisi kendalinya atas raksasa kun.
Ji Chen menjelaskan, sekarang, kun raksasa ini sepenuhnya berada di bawah kendali saya. Kita tidak hanya bisa keluar dengan selamat, tetapi kita juga bisa menggunakannya untuk membawa kita ke sumber kabut hitam tersebut. Apa? Kaisar Iblis Langit yang terbakar agak terkejut. Bukan itu saja, Ji Chen tersenyum dan berkata, kun raksasa ini hidup di dalam kabut hitam sepanjang tahun, dan tubuhnya memiliki daya tahan yang kuat terhadap kabut hitam. Dengan alat ini, kita tidak hanya dapat menyembunyikan keberadaan kita dengan sempurna, tetapi juga menghindari sebagian besar bahaya. Makhluk-makhluk hampa di dalam kabut hitam itu, begitu mencium baunya, akan berpencar dan melarikan diri, sama sekali tidak berani mendekat. Mendengar itu, Kaisar Iblis Langit yang terbakar sangat gembira. Kalau begitu, Senior Sanrong memang telah banyak membantu kami. Dengan adanya kun raksasa ini, tidak perlu khawatir meskipun sedang menjelajah jauh di dalam kabut hitam. Ayo kita berangkat tanpa penundaan. Ji Chen mengangguk, dan bersama Ling Wu dan Kaisar Iblis Langit yang membara, melompat keluar dari celah langit. Setelah keluar dari dunia dalam raksasa kun, mereka mendapati diri mereka berdiri di atas kepala makhluk raksasa itu. Merasakan niat Ji Chen, kun, raksasa merah tua itu, mengeluarkan raungan rendah dan jinak. Dengan kibasan lembut ekornya yang besar, ia berubah menjadi seberkas cahaya merah tua dan melesat menuju kedalaman kabut hitam. Seperti yang dikatakan Ji Chen, raksasa merah kun bergerak bebas menembus kabut hitam. Para makhluk buas dari kehampaan yang awalnya ganas itu berpencar dan melarikan diri ke segala arah setelah merasakan aura menakutkan dari raksasa kun, yang berada di puncak tingkat setengah leluhur, dan bahkan tidak berani mendekatinya. Bahkan para Void Beast di alam kaisar hanya meliriknya dari jauh sebelum dengan cepat melesat ke kedalaman kabut hitam, tidak berani melakukan gerakan sedikit pun. Raksasa kun bergerak sangat cepat, dan pemandangan di sepanjang jalan melintas dengan cepat. Kabut hitam di sekitarnya semakin tebal. Pada akhirnya, kabut hitam itu hampir mengembun menjadi cairan seperti tinta, sehingga mustahil untuk melihat tangan di depan wajah seseorang. Daya korosif di udara juga meningkat. Bahkan dengan tingkat kultivasi Ji Chen saat ini yang setara dengan setengah leluhur, dia harus mengalirkan kekuatan abadinya untuk membentuk penghalang emas di sekitar tubuhnya agar dapat menahan erosi kabut hitam. Waktu berlalu hari demi hari. Mereka telah terbang di punggung kun raksasa selama 10 hari. Pada hari itu, Ji Chen, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke kejauhan dengan tatapan serius. Ada apa? Kaisar Iblis Langit yang terbakar memperhatikan perilakunya yang tidak biasa dan dengan cepat menggenggam tombak iblis di tangannya, bertanya dengan waspada. Kita hampir sampai. Ji Chen berkata dengan suara berat, aku bisa merasakan aura gelap yang sangat kuat di depan. Selain itu, aku juga merasakan aura leluhur Kaisar Jurang Iblis. Nyata, Kaisar Iblis Langit yang terbakar langsung bersemangat dan berdiri dengan gembira, bagus. Kita akhirnya menemukan Kaisar leluhur. Setidaknya perjalanan kita tidak sia-sia. Ling Wu perlahan berdiri, dan dengan lambaian lembut tangannya, sebuah penghalang kehidupan berwarna biru pucat menyelimuti mereka bertiga dengan erat. Tatapannya menjadi sangat serius, dan tidak ada sedikit pun senyum di wajahnya yang cantik. Kakak Ji benar, aura gelap di depan itu menakutkan, lebih menakutkan daripada aura orang kuat manapun yang pernah kulihat. Kekuatan itu, tampaknya telah melampaui ranah leluhur Dao, kita harus sangat berhati-hati. Di bawah perintah Ji Chen, raksasa merah kun secara bertahap melambat. Setelah terbang maju selama sekitar 1 jam, kabut hitam tebal dan tak tembus pandang itu tiba-tiba menghilang, digantikan oleh kehampaan hitam yang sunyi mencekam. Di langit berbintang di depan sana, terbentang jurang yang tak berujung dan sangat luas. Retakan ini membentang miliaran mil panjang dan miliaran mil lebar, seolah-olah itu adalah luka kosmik yang terbelah oleh kapak raksasa. Bagian terdalam dari celah itu gelap gulita, tak dapat ditembus bahkan oleh cahaya, seolah-olah dapat melahap segalanya. Aura yang tak terlukiskan, menakutkan, dan gelap terus-menerus terpancar dari celah tersebut. Aura ini dingin, jahat, dan dipenuhi dengan kehancuran dan keputusasaan, seolah-olah itu adalah akhir dari seluruh alam semesta. Hanya dengan merasakan aura ini saja, wajah Kaisar Iblis Langit yang terbakar menjadi pucat pasi, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali, dan bahkan bernapas pun menjadi sangat sulit. Bahkan Ji Chen dan Ling Wu merasakan tekanan yang sangat besar, seperti gunung Tai yang menekan mereka. Ji Chen tanpa sadar menggenggam pedang Zhenming di tangannya, rune pada pedang itu berkelebat liar dan mengeluarkan suara dengung yang tidak menyenangkan. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa makhluk yang sangat menakutkan tersembunyi jauh di dalam celah itu. Kekuatan makhluk itu jauh melampaui kekuatan leluhur Dao manapun yang pernah dilihatnya, dan bahkan jauh lebih kuat daripada Senior Sanrong. Apakah ini sumber kabut hitam itu?
Kaisar Iblis Langit yang terbakar berbicara dengan suara gemetar, wajahnya dipenuhi kengerian. Sepanjang hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekuatan yang begitu mengerikan. Ji Chen mengangguk perlahan, pandangannya tertuju pada retakan hitam itu. Terlebih lagi, di dalam energi iblis yang mendominasi dan sudah dikenal itu, terdapat pula jejak samar kekuatan kabut hitam. Tampaknya ketakutan terburuk mereka telah menjadi kenyataan. Tepat saat itu, raungan dalam tiba-tiba terdengar dari kedalaman celah tersebut. "Ats by Pub Future." Deru itu seolah datang dari masa lampau yang tak terhingga, membawa keagungan tanpa batas dan kekuatan penghancur yang dahsyat. Seluruh langit berbintang bergetar hebat mendengar suara gemuruh itu, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya runtuh seketika, berubah menjadi debu yang memenuhi langit. Raksasa Merah Kun juga mengeluarkan desisan ketakutan, tubuhnya yang besar bergetar saat mencoba berbalik dan melarikan diri. Ji Chen dengan cepat melepaskan aura lembut untuk menenangkan Kun yang raksasa. Dia perlahan berdiri, membersihkan debu dari pakaiannya, dan menatap lekat-lekat ke arah celah hitam yang tak berdasar itu. Kun yang besar dan berwarna merah darah itu perlahan berhenti di kehampaan, kepalanya bergoyang gelisah dari sisi ke sisi, mengeluarkan desisan rendah yang tertahan, jelas dipenuhi rasa takut naluriah terhadap celah kosmik di hadapannya. Ji Chen mengangkat tangannya dan dengan lembut mengelus sisik dingin Kun yang raksasa itu, menyampaikan sebuah pikiran lembut kepadanya. "Tunggu kami di sini. Jika ada bahaya, segera lari dan jangan khawatirkan kami." Kepala Kun yang raksasa itu sedikit berkedut, dan akhirnya perlahan mundur, menyembunyikan tubuhnya yang besar ke dalam kabut hitam di sampingnya. "Ayo pergi." Ji Chen menarik tangannya dan menoleh ke arah Ling Wu dan Kaisar Iblis Langit yang terbakar. "Karena kita sudah sampai sejauh ini, apapun yang ada di dalamnya, kita harus masuk ke dalam. Saya yakin kita pasti bisa menyelamatkan Kaisar Jurang Iblis." Kaisar Iblis Langit yang terbakar menarik napas dalam-dalam dan menggenggam tombak iblis di tangannya begitu erat hingga retak. "Jangan khawatir, meskipun itu dunia bawah, aku akan menyerbunya hari ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku." Ling Wu mengangguk pelan. Dia tidak berbicara, tetapi matanya memberitahu Ji Chen pilihannya. Ji Chen merasakan kehangatan di hatinya. Dia mengangkat telapak tangannya, dan cahaya ungu keemasan samar mengembun di ujung jarinya, menciptakan penghalang penyembunyian di sekitar mereka bertiga. Penghalang ini menggabungkan kekuatan penyembunyian Ki Ibu alam bawah dengan hukum alam bintang yang tertinggal akibat disipasi dan fusi, sehingga cukup untuk melindungi dari penelusuran indera ilahi tingkat setengah leluhur. Bahkan seorang leluhur Dao pun akan kesulitan mendeteksi kehadiran mereka tanpa pengamatan yang cermat. "Tahan napasmu, kendalikan pernapasanmu, dan tetaplah dekat denganku." Ji Chen membisikkan sepatah kata nasihat, lalu memimpin dan berjalan menuju jurang hitam yang tak terbatas itu. Semakin dekat Anda ke celah itu, semakin pekat kegelapan yang mencekik. Seolah-olah mereka tidak berjalan menuju celah itu, melainkan celah itu sendiri yang telah berubah menjadi mulut raksasa, perlahan-lahan menelan mereka hidup-hidup. Udara di sekitarnya sudah lama membeku, bahkan cahaya pun terdistorsi dan tertelan, begitu gelap sehingga Anda tidak bisa melihat tangan Anda di depan wajah. Hanya angin dingin yang menderu melewati telinga Anda, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Kaisar Iblis Langit yang terbakar merasa seolah-olah jantungnya dicengkeram erat oleh tangan tak terlihat, membuatnya sangat sulit bernapas. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan menyaksikan banyak sekali adegan mengerikan, tetapi dia belum pernah mengalami rasa putus asa yang begitu kuat. Seolah-olah begitu Anda melangkah masuk ke celah itu, tidak ada jalan untuk kembali. Ketiganya saling bertukar pandang, dan semuanya melihat keseriusan di mata masing-masing. Namun, karena keadaan sudah sampai pada titik ini, tidak ada jalan untuk kembali. Ji Chen adalah orang pertama yang mengangkat kakinya dan melangkah ke dalam celah tersebut. Saat jari-jari kakiku menyentuh tepi retakan itu, kata-kata mengerikan dan menyeramkan tiba-tiba meledak di telingaku. Suara-suara ini tidak terdengar melalui telinga, melainkan menembus langsung ke kedalaman pikiran, seperti ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya mendesis dan menjulurkan lidahnya, atau seperti roh jahat yang tak terhitung jumlahnya berbisik di telinga. Mereka terus-menerus menggoda ketiganya untuk menyerah dan merangkul kegelapan, sambil juga membangkitkan kenangan terdalam dan paling menakutkan mereka. Gambar-gambar tak terhitung jumlahnya terlintas di depan mata Kaisar Iblis Langit yang terbakar. Dia menyaksikan pemandangan ketika alam iblis ditembus oleh alam dewa kuno, dan tak terhitung banyaknya rakyatnya tewas secara tragis di bawah pedang dewa kuno tersebut. Dia menyaksikan pemandangan mengerikan saat istri dan anak-anaknya dicabik-cabik oleh makhluk-makhluk buas dari kehampaan. Mereka melihat leluhur Kaisar Jurang Iblis tergeletak di genangan darah, sepenuhnya ditelan oleh kabut hitam. Tidak, Kaisar Iblis Langit yang terbakar meraung, matanya seketika berubah merah darah,
dan tombak iblis di tangannya hampir terlepas dari genggamannya. Surga yang terbakar, jagalah jati dirimu yang sebenarnya. Suara Jichen menggema di telinganya seperti lonceng, dan pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang dingin mengalir ke dahinya, seketika menghilangkan ilusi dalam lautan kesadarannya. Kaisar Iblis Langit yang terbakar menggigil hebat, keringat dingin langsung membasahi punggungnya. Dia terengah-engah, masih gemetar, dan berkata, hampir saja. Tempat ini sangat menyeramkan, aku hampir tertipu. Hati-hati, kabut hitam di sini tidak hanya dapat mengikis tubuh fisik, tetapi juga merusak jiwa. Jichen berkata dengan suara berat, jangan dengarkan kata-kata jahat itu. Jagalah hati daumu sendiri, dan mereka tidak akan bisa menyakiti kita. Lingu juga dengan lembut mengangkat tangannya, dan energi kehidupan berwarna biru pucat menyelimuti Kaisar Iblis Langit yang terbakar, membantunya menstabilkan pikirannya. Ventian, tetaplah dekat dengan kami dan jangan meninggalkan area pembatas. Kaisar Iblis Langit yang terbakar mengangguk, tidak lagi berani bersikap ceroboh, dan mengikuti Jichen dari dekat, selangkah demi selangkah berjalan ke kedalaman celah tersebut. Dunia di dalam celah itu lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Meskipun kabut hitam di luar sangat tebal, setidaknya pemandangan di sekitarnya masih bisa terlihat samar-samar. Namun warna hitam di sini adalah hitam murni, hitam absolut, seolah-olah bahkan waktu dan ruang telah ditelan. Indra ilahi tertekan hingga ekstrim di sini, hanya mampu menyelidiki jarak sekitar 100 kaki di sekitarnya. Di luar itu, hanya ada kekacauan. Kabut hitam tebal, seperti tinta, menempel erat pada kulit ketiga orang itu, membuat mereka kedinginan hingga ke tulang, terus-menerus berusaha menembus penghalang dan mengikis tubuh mereka. Penghalang yang dibuat oleh Jichen terus bergelombang dan mengeluarkan suara mendesis, jelas berada di bawah tekanan yang sangat besar. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.